Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekarang bulan Rajab alias ya tiap tahun diperingati oleh umat Islam, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Ya Bu ya. Sholawat salam tadi sudah, pembukaan sudah, langsung saja ke acara materi. Hari pengertian Isra apa? Lunga di waktu malam. Lunga di lunga ku apa? Ya melek. Hari melek ku apa? Punya kegiatan, punya kerjaan. Lunga waktu malam macam-macam. Pengertian lunga di waktu malam umumnya adalah ya sholat malam, berdoa di waktu malam. Anak mati lunga di waktu malam, luru janda. Apa sebab? Istrinya, anaknya di rumah sudah pada tidur. Jadi kalau malam macam-macam, ronda, macam-macam. Nah, itu ya efek samping daripada malam. Nah, sekarang kita nerangkan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjid Aqsa Palestina yang waktu itu belum ada, diperjalankan oleh Allah langsung Mi'raj. Apa diantara oleh-olehnya Isra Mi'raj? Yaitu sholat. Adalah sholat tubuh, pengertiannya banyak sekali. Sholat dohir yaitu sholat semacam kita sehari semalam 5 waktu sholat dohir. Nah, apa sholat dohir? Sholat yang terlihat itu setiap agama beda-beda sholatnya. Apa Bu? Beda-beda. Ada Nabi yang sholat itu apa? As-sholat ad-du'a. Sholat itu apa? Berdoa. Berdoa. Jadi sejak sholat itu ajaran sholat dan zakat, ajaran tertua. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad bahkan ada ajaran sholat. Sholat itu apa? Berdoa. Sholatnya para nabi yang dulu, doanya nabi yang dulu. Ada yang berdiri terus, sholatnya Nabi itu. Ada yang berdiri, ada yang duduk bangun, ada yang ruku, sholat terus, ada yang sujud, ada yang duduk. Jadi Nabi sampai sekarang Nabi Muhammad urutan ke-25 itu sholatnya beda-beda. Sholat yang terlihat, sholat terlihat. Tapi yang sama adalah sholat hati. Sholat hati. Hari sholat itu apa? Doa. Hari sholat itu apa? Menjaga hubungan baik. Pengertian sholat banyak sekali. Nah, begitu Islam agama terakhir, diambil semua. Sholatku ada yang diawali dengan takbir, dengan ini berdiri, rukuk, berdiri lagi, sujud lagi, duduk lagi, at-tahiyat sampai assalam. Itu ternyata sudah ada sejak Nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada beda-beda. Ada yang berdiri terus. Seperti teman kita yang Kristen, sholatnya gimana? Ya biasa rapi, duduk aja.
Teman kita tuh yang Kristen, oh gitu. Ya, gimana? Ya memang begitu. Sholatnya orang Yahudi ya diantaranya 5 waktu. 5 waktu. Kalau orang Kristen, terutama Kristen Syria, 7 waktu. Apa sebab? 5 waktu. Pertama sholat subuh. Apa? Waktu itu Yesus jam 4:30 bangun. Entah apa, ada peringatan. Adalah, oh Yesus, Isa. Kenapa ada sholat zuhur? Waktu itu Yesus begini. Oh iya. Terus jam 3:30 ada lagi sholatnya orang Kristen itu. Apa? Yesus ada begini. Nah waktu maghrib gimana? Ada lagi sholatnya. Yesus sedang gini. Nah jam 7:30 Islamnya sholat Isya. Di Yesus ada sebelum Islam punya Kristen. Begini. Berapa? Nah. Terus kalau malam ada lagi Yesus bangun gini. Jadi di Kristen itu, di Kristen Suriah ada 7 waktu sholat, 7 waktu berdoa. Cuma bedanya, banyak banget. Terserah kamu sukanya yang mana. Tidak memaksakan meskipun waktunya banyak. Umat Islam di antara yang 5 dengan yang 7 kembali 7 yang berat. Akhirnya Islam mewajibkan 5 waktu. 7 keberatan tetap aja yang sebab apa? Ya 7 sholat malam di umat Islam sunnah. Kalau lagi galau, lagi banyak masalah, bangunlah di waktu malam. Kebanyakan bangun di waktu malam kepokok, ingin kan? Habis kerja, tidur lagi. Nah di Islam sholat duha gimana? Sunnah. Dilakukan enggak apa-apa, bagus. Enggak apa-apa. Apa sebab? Kalau pagi termasuk jam sibuk. Ya Bu. Kenapa adanya duhur? Umumnya orang beristirahat. Itu asal kerja istirahat. Itu Islam itu banyak pertimbangan. Mulanya kata Allah Subhanahu, kenapa sholat diwajibkan? Karena sholat itu tandanya kita disuruh ingat, disuruh berterima kasih, disuruh sadar. Sebab umumnya manusia itu tergoda oleh dunia. Apa Bu? Tergoda oleh dunia. Pada dunia, oleh dunia. Dunia itu apa? Oleh duit, oleh pekerjaan, oleh penghasilan. Ambeknya apa? Enggak mau sholat. Iya Bu. Iya. Tapi memang sholat itu karena perintah Allah mengandung obat. Mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي باركنا حوله لنريه من آياته
Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Keajaiban dari Allah, kehebatan dari Allah, kekuasaan Allah. Manusia di luar pemikiran manusia. Asro memperjalankan waktu malam Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjid Aqsa. Kalau zaman dulu cuma waktu semalam, enggak mungkin, tidak percaya. Habis dari Masjid Aqsa naik ke ruang angkasa. Di sana bertemu dengan nabi. Singkatnya, oleh-oleh dari Isra Mi'raj banyak. Oke, sebenarnya cuma yang terlihat adalah pertama yaitu sholat. Apa sholat itu? Hubungan baik. Sholat itu hubungan baik terutama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sejak dari bisanya hidup selalu dikasih rizki, selalu dikasih kenikmatan oleh Allah yang banyak sekali. Ya kalau kita dikasih oleh Allah, ya kudu ada terima kasihnya. Ya Bu, ya minimal kenal, sebut. Karena Allah yang ngasih segala-galanya kepada kita, kita usahakan segala-galanya harus cinta, harus karena Allah. Kita ngasih anak banyak pengorbanan, enggak apa-apa. Apa sih harta yang diberikan anak? Pemberian dari Allah. Allah yang akan mengganti. Ya Bu, kita dapat rezeki banyak. Siapa? Rezeki dari Allah. Kasihan fakir miskin, kasihan anak yatim. Itu rezeki dari Allah. Allah yang akan membalas. Ya Bu, kita bisanya hidup enggak banyak, begitu lahir bunuh, begitu lahir dibuang. Banyak. Apa sebabnya? Ibu tidak punya kasih sayang. Bisanya kita hidup, ibunya sampean kabeh dikasih kasih sayang dari Allah sehingga melas. Kita begitu lahir, waduh, orang tuanya senang, bangga. Ya Bu, saking senangnya ibu kepada anak. Siapa yang ngasih rasa kasih sayang ibu kepada anak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman selama ini setelah kita dewasa, lama-lama banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini lupa, enak kerja, enak begini dan sebagainya. Nah, supaya kita berterima kasih kepada Allah, yaitu dengan sholat minimal 5 waktu itu sebagai bentuk kesadaran kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih. Allah mampu, enggak butuh sama sholat kita, enggak butuh sholat-sholatan, beli-belian, sembayang-sembayang, beli-belian. Emangnya gua pikirin. Tapi apa? Sholat itu sholat berdoa, sholat menjadikan ketenangan. Apa di antara hikmah sholat? Perintah sholat, aqimis sholat al-dzikri ala dzikrillah tatma'innul qulub. Aqimis sholat, laksanakan sholat sepuasanya. Karena kita belum terbiasa sholat, enggak maksa harus 5. Kita mampunya sewaktu enggak apa-apa. Harus sibuk terus, sempatkan sewaktu.
Kalau masih sempat 2 waktu, masih sempat lagi 3 waktu, masih sempat lagi 4, bahkan minimal sehari semalam 5 waktu. Mobil, mesin sehari semalam dari sini ke Bali. Kalau jalan terus berhenti ngisi solar, berangkat lagi. Berhenti solar, habis ngisi lagi. Bisa meledak, bisa meledak. Orang sehari semalam istirahatnya dari pagi, taruhlah tukang kerja jam 7, ya Bu, selesai jam 5. Lembur terus setiap hari sampai jam 12, sampai jam 12. Istirahat cuma 6 jam. Bisa stroke, bisa rusak. Bener Bu? Ya iya. Nah, sholat itulah sebagai untuk mendinginkan mesin, mengistirahatkan badan. Mulai ada tukang, Allahu Akbar, jam 12 istirahat sampai jam 1. Oh, buat lelengan, buat makan, buat ngobrol dan sebagainya, tenaganya pulih. Jam 1 kerja lagi, terus sampai jam 3 merokok sebentar, ngopi sebentar, kurang lebih setengah jam, kerja lagi sampai jam 5. Ya, habis jam 5, umpamanya jam setengah 5, sholat asar, istirahat sampai subuh, tenaga pulih. Habis subuh, sholat subuh fresh. Itulah sholat sebagai beristirahat, tempat istirahat. Iya, supaya untuk mereka akhirnya sholat, dengan sholat lidzikri, pertama dengan sholat supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat dengan Allah, Allah ingat kepada kita. Waduh, apalagi ingat kepada Allah. Kita punya saudara kaya, ingat sama saudara kaya, umpamanya namanya siapa, Umi lah. Ya, Umi itu jadi orang kaya. Allah kan maha baik. Allah maha baik. Kita punya kenalan Umi, orang kaya, baik, ya senang. Suatu saat kita nggak punya duit, bisa pinjam. Ya iya, karena kita hubungannya baik dengan Umi, pasti dikasih nggak? Dikasih. Ya dikasih. Kita pun sama. Tapi kalau Umi manusia, belum tentu baik, belum tentu ngasih. Tapi kalau Allah maha baik, pasti dikasih. Pasti dikasih. Dikasihnya apa? Allah maha tahu. Tuh, kita punya saudara kaya semacam Umi, orangnya baik, senang hidup, tenang, ya Bos. Begitu nggak punya duit, datang aja, assalamualaikum, ngobrol-ngobrol. Ya, buat apa? Buat anak sakit, buat anak SPP sekolah, buat ini, buat ini, pasti. Oh ya, buat anak, buat ini. Oh ya, buat modal dagangan. Kalau buat modal dagangan wajar, ada bunganya berapa, 5%. Apa 1 juta seket, wajar. Sebab apa? Untuk ingat-ingat, ya Bu ya, wajar. Nah, kalau 1 juta sebulan 100.000 agak berat. Kalau 5% wajar, ya Bu ya. Tidak ada hubungan itu. Umpama baru punya saudara, apalagi kita punya saudara jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, wah enak. Minta proyek, minta pekerjaan, wis tenang mangsa dunia. Amin ya rabbal
dengan manusia ada senang, apalagi kenal hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya gimana supaya kita kenal dengan Allah? Yaitu adalah pertama kita mengakui, kedua dengan sholat, ya Bu. Sholat 5 waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya coba aja kita sehari semalam, ya Bu, pasti ada istirahatnya. Habis subuh kerja ini sampai dulu nggak mungkin, ya Bu. Habis subuh masak, jam 6 istirahat sebentar, ya Bu. Oh ini jam 7 berangkat dagangan, selesai jam berapa? Jam 12 istirahat sebentar. Nah istirahatnya itu bagi umat Islam didekatkan kepada Allah dengan sholat. Jam 1, setengah 2, jam 2 dagangan capek, jam 4 pulang istirahat sebentar, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa Bu? Dengan sholat punya. Sholat itu apa? Untuk mau dengan kenal kepada Allah, tatma'innul qulub, hatinya tenang. Oh iya, kita tuh tadi waktu di sana tuh kurang laku, nggak ada yang beli. Oh kemarin jualan, 2 hari jualan, semestinya apa? 3 hari sekali. Pantesan kita setiap hari dagang jagung, belinya 2, belum habis dibeli lagi, yang nggak beli. Oh berarti harusnya apa? 3 hari sekali, 3 hari ke timur, 3 hari ke depan, ke timur, 3 hari lagi ke barat, itu seterusnya. Kenapa dia nggak beli ke kita? Oh iya, kita pernah marah. Itu teringatnya setelah kita habis sholat. Setelah habis sholat, uangku nggak ada, putar mana ya? Begitu habis sholat, Allah. Oh iya, buat beli beras, uang tuh nggak hilang. Ya iya, dari sholat adalah alat untuk memecahkan masalah, menghilangkan rumit. Termasuk ingin kan punya anak, punya menantu yang soleh dan solehah, atau ingin punya menantu laki-laki atau perempuan yang baik, ya Bu ya, ingin mau dilamar Bu, anak punya pasangan, ibu kadang-kadang kan nanti masa depannya gimana, ya nggak pusing. Sholat malam, sholat istikharah, sholat apalah, habis sholat 5 waktu. Ya Allah, bila kita menantu yang baik, menantu yang soleh atau solehah, itu waktu sholat. Ya Allah, anak kita lagi di Saudi, lagi di luar negeri, lagi kerja keluar, ya Allah, mudah-mudahan dapat perlindungan dari-Mu ya Allah. Mudah-mudahan majikannya eman, majikannya baik, mudah-mudahan gajinya ditingkatkan, ya Bu ya. Itu paling utama habis sholat. Dari sholat, habis sholat berdoa kepada Allah. Setelah berdoa kepada Allah, baru kita minta iyyaka na'budu, kepada Tuhan kita menyembah, kepada Allah kita jengkelat. Habis sholat, wa iyyaka nasta'in, kita minta permohonan sama orang tua, sama supaya kita dikasih hanya oleh orang tua, supaya kita permintaannya dikabulkan oleh ibu bapak. Kerja dulu,
Umpamanya punya anak kerja, punya anak sekolah, kalau ingin permintaannya dikasih oleh orang tua, gampang. Habis sekolah gimana? Basuh piring, sesapu, ya, sesapu apa? Merogoh hatinya orang tua. Sudah sesapu, sudah berbasuh piring bersih, duitnya. Ya mudah, ya Bu. Kita segala-galanya ingin dikabulkan oleh Allah, baikkan dulu sama Allah, ya Bu. Iya. Caranya gimana? Yang paling mudah hubungan baik dengan Allah, sholat. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, sadarkan suami kita ya Allah, simpan dengan uangmu. Ya, Bu, di Indonesia kan begitu ya Bu. Iya. Ya iya. Punya istri jalan pulang harusnya rapat, ronda, lurang, yang bisa pusing-pusing. Sholat malam di Indonesia kan gitu. Ya Allah, sadarkan suami kita ya Allah. Suami kita dulunya baik, kok sekarang begini ya Allah. Sadarkan. Itu habis sholat ya Bu. Sama seorang suami yang istrinya makre, tergoda oleh laki-laki yang lain. Kenapa bisa sadar? Tiada lagi. Ia anak duduk, wahia Allah tempat meminta habis sholat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, istri saya itu sadarkan ya Allah. Sebab kalau perceraian anak itu nasibnya gimana ya Allah. Istri saya itu baik, tapi entah sekarang kemasukan apa jadinya begini. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Somad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Katakan tereng, Tuhan itu satu. Tereng, Tuhan tempat meminta dan tempat semacam-macam lah. Allah Ahad, Allahu Samad, Allah tempat meminta dan lain sebagainya lagu umat. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat meminta, tempat begini, tempat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pertama. Itulah Isra Mi'raj yang paling gampang. Pertama yaitu dengan sembahyang. Belum ini, baru sholat. Nah, kita tuh bagaimana sholatnya itu Bu? Ya terutama sholat 5 waktu itu mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mirip sana, mirip yang enggak, cuma mirip di Kristen juga yang ada. Ya udahlah 5 waktu saja, lakukan semuanya. Nabi Muhammad mencontohkan. Jadi sholat itu tandanya kita cinta kepada Allah. Kapan cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mengikuti, dengan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencinta Allah, turuti Nabi Muhammad. Kalau mencinta Nabi Muhammad, akan disayangi oleh Allah, akan dibelasi oleh Allah, akan dikasih segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sabduna fid dunya
Fatimah az-Zahra Khadijatul Kubra wa Fatimah az-Zahra Sholli wa sallim waksak gunanya nggak hafal kabeh yang bu ya orang hafal kabeh tapi sholli wa sallim Qul Muhammad para nabi katakan in kuntum tuhibbunallah kalau sampean cinta kepada Allah bukan berarti kita elah kepada Allah sehingga mengatakan I love you bukan maksudnya kapan kita menunjukkan cinta kepada Allah itu maksudnya kita kalau berterima kasih kepada Allah fattabi'uni ikutlah Nabi mengajarkan yang diterangkan pertama itu ajarannya dengan sholat kalau kita mengikuti Nabi yuhibbukumullah kita akan dicintai kita akan disayangi kita akan dimelasi kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita sudah dicintai kita juga sudah disayangi oleh Allah sudah diperhatikan manusia adalah tempatnya dosa wa yaghfir lakum dzunubakum diampura dimaafkan dihapus segala dosa-dosa amin ya rabbal alamin cinta Allah sama kita juga utang sama mertua dulu ya Bu pertama kali dikasih segala-gala sama mertua dimodali ya Bu ya kita kepengen bayar hutang sama mertua senang sama mertua baik enggak perlu kata mertua kalau ikutilah istri kamu sayangilah istri kamu begitu kita hutangnya banyak sama mertua banyak kesalahannya sama mertua begitu kita menyayangi istrinya menyayangi anaknya mertua memperhatikan anak mertua akhirnya kasihan ya Bu kasihan belas makin satu baik sekali sudah baik hutangnya banyak mau gimana mertua hutang saya pol ya Bu ya iya Allah gak sama kalau kita ikut Nabi melaksanakan perintah-perintah Nabi disenangi Allah segala kesalahan hutang-hutangnya lunas ya Bu ya Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekecamatan Sukra Indramayu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus gimana kalau kita dicintai Allah, diampuni segala dosanya dengan kita melaksanakan sholat adalah supaya dapat ketenangan. Allah gimana Bu? Allah mencintai kita piye carane piye enggak ada yang tahu apa sebab selama manusia hidup adalah ujian kalau ujian jawabannya dirahasiakan ya Bu iya kita aja mencintai anaknya mertua akhirnya diturunkan sama Allah
Padahal apa hakikatnya? Allah. Mertua Sulaiman ditanya banyak. Akhirnya dikasih kasih sayang. Akhirnya Sulaiman dibebaskan dari hutang. Dulunya mah punya hutang, tapi karena kita baik, Allah ngasih kasih sayang pada Sulaiman lewat mertua. Sampean disayangi oleh Allah, ya mau punya saudara kayak alhamdulillah, punya saudara dari bupati, dari pejabat tinggi, alhamdulillah, ya Bu. Tapi katanya itu kan dari luar. Kita sehari-hari salah satu Allah mencintai, menyayangi kita supaya hidup bahagia. 1, 2 sampai 1000 diantaranya punya supaya bahagia, punya suami yang soleh, punya suami yang baik, istri supaya hidup bahagia, suami supaya hidup bahagia, tetap diantaranya punya istri yang soleh. Istri punya suami yang bandel, bikin pusing. Benar Bu. Suami yang pada korupsi, yang pada berbuat jahat, apa? Karena kemauan istri. Kalau nggak dituruti, kadang-kadang minta cerai. Terus anaknya sama siapa? Ya Bu ya, tuh mulai juga suami yang soleh, istri yang solehah, itulah salah satu kunci supaya kita rumah tangga bahagia, bisa beli motor, punya anak yang soleh, punya harta banyak. Modalnya pertama istri yang solehah, jangan suami yang soleh. Tapi umumnya buksing penting mah wadone. Istri yang soleh itu gimana? Waqfa'idha ro'aitaha sarrosta. Sing apa dideleng itu membahagiakan. Istri yang soleh kapan dilihatin sama suami menyenangkan. Tapi kalau istri di sana-sana daerah Supramulo, kapan dideleng apa nih suami? Mencerong apa? Ya Allah, apa? Belum aku balik. Besok tak kamu istri waya. Ya Allah, padahal suatu lagi menikmati. Iya, sebab mudanya cantik. Indahnya bulan. Lagi tingkat waktu nungnya, cantiknya tuh. Waduh, indahnya bulan, kasih wajahmu. Lagi menikmati, perempuan langsung apa? Tuh. Istri yang baik kalau dinasihati didengarkan dulu, baru ngomong. Tapi istri sana-sana dinasihati, Allah. Ya, Bu Sulaiman merasakan, karena saya kan nikahkan Nabi. 1, 2, 3, ya Allah, gitulah. Oh ya Bu ya, iya sulitnya mencari istri yang baik, yang sudah suka. Iya. Kalau diladeni istri, aduh, percuma, laki-laki tambah pusing. Udah tahu perempuan senangnya ngemil, selesai ngemil, ngomel. Kalau punya duit, ngemol. Enggak punya duit, utang. Buat ngemol. Yang pusing suami. Berdebat nggak mungkin. Ya iya. Kalau perempuan tuh kesenggak laki-laki, meskipun di luar sana jagoan, ya UFC bulutnya hebat, wah 17 berat. Kalau di rumah dengan istri
kalah. Ya Bu ya. Istri yang soleh. Istri yang soleh apa? Perhiasan yang paling utama adalah perhiasan dunia. Enggak ada lagi suami atau istri yang soleh. Saya katakan oleh Oma Irama, setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri solehah, perhiasan terindah. Perhiasan apa baik, kenikmatan apa baik yang menyenangkan, punya istri yang baik, ya Bu. Iya. Punya mobil mewah, apa mewah, tapi kalau istrinya sempral, semprul, memalukan. Angin apa boten? Iya. Istrinya rapi, suaminya belok, kotor, habis kerja, wajar. Tapi kalau suaminya rapi, istrinya sempral-semprul, tidak pantes, bikin malu, ngisi-ngisinaken. Gawe pirang ning wong lanang. Iya. Mulane gak murah mau tak makin. Iya. Itu yang soleh. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Istri yang soleh adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia akeh. Perhiasan istri yang soleh apa Bu? Ya Bu? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Ya iya. Dulu Polri tingkat kecamatan, ke kabupaten juara terakhir. Dia masuk dulunya jago, ya, suka nyanyi juga dulu pesantren. Iya. Itu yang soleh, itu yang soleh apa? Setiap kita susah ya Bu, bisa jadi hiburan, bisa jadi teman. Kalau kita lagi susah, ini soleh. Pak, sabar. Orang usaha tuh ada naik, ada turun, ada enak, anak enak, anak untung, anak buntung. Yaudah, itu yang soleh mah. Kebanyakan kalau ini sana-sana sudah tahu, suatu lagi banyak masalah, malah dimarahi. Goblok. Itu sing Supramudon. Sukrangetan, sing ngetan, hampir podo ya Bu ya. Podo wae. Ya hiburan. Jadi apa tuh? Itu yang soleh itu apa? Bisa dijadikan teman, ngadu-ngadu, disatap setiap kita kesusahan, bisa dijadikan teman. Sabar Pak, sabar. Orang lagi kena musibah enak banget, uang bersih. Waduh kanak-kanak. Ya itu Bu, sila dino memang pada baik tuh. Itu kan. Iya. Ini kanak-kanak, ini pada baik. Anak Jawa. Itu yang soleh kata begitu Bu, sebagai teman. Iya,
setiap susah menjadi upaya perlindungan, nasihat-nasihat yang baik. Hanya istri yang solehah, yang punya cinta sejati, yang akan selalu setia hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Allah ngasih nikmat kepada kita dan ibu saudara. Itu yang beriman, bisa jadikan teman, bisa menghibur, sekaligus istri yang solehah, punya cinta sejati, menemani dan hidup sampai mati. Karena saking solehnya, biasanya suami ditinggal mati, nggak mau cari pengganti. Tidak perlu, kalau hidup lagi juga akan saya terima. Saking cintanya, ya Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekelumit tentang Isra Mi'raj. Pertama, dapat sholat supaya kita ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hatinya terlalu senang, tenang. Gimana Allah ngasih ketenangan kepada kita? Banyak cara Allah ngasih kenikmatan kebahagiaan, di antaranya 1001 punya suami yang soleh dan istri yang soleh. Ini Isra Mi'raj bagian yang pertama, dilanjutkan lagi nanti selasa yang akan datang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu nuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.